warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang mikrotik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari kelas 12A TKJ. Langsung saja kita simak videonya. Oke, langsung saja kita masuk ke menu Winbox pada komputer. Kemudian kita akan merefresh. Klik, lalu connect. Tunggu. Nah, jika ada tampilan seperti ini, kita close dulu. Kemudian masuk ke menu identity. Di sini kita akan memberi nama. Sebelumnya ini sudah di reset ya teman-teman. Kemudian kita apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke menu interface. Yang Ether 1 diklik 2 kali. Kemudian diubah menjadi Ether 1 ISP menggunakan huruf besar ya teman-teman. Setelah itu kita apply dan OK. Kemudian yang kedua juga sama, diubah menjadi Ether 2 LAN, apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke menu IP, lalu ke DHCP client dan klik tanda plus, lalu yang WLAN 1 diubah menjadi Ether 1 ISP, kemudian apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke menu IP lagi, klik yang DNS, kemudian yang server kita ubah menjadi 888 dan yang ini dicentang, kemudian apply dan OK. Lalu kita akan men-setting IP address. Nah, klik tanda plus, kemudian yang address kita isi yaitu 192.168.188.1/24 dan yang interface kita ubah menjadi yang Ether 2 LAN, kemudian apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke menu IP lagi, kemudian klik yang DHCP server dan klik DHCP setup, kemudian yang ini kita ubah menjadi Ether 2 LAN. Lalu next, terus dan OK. Nah, jika sudah kita akan masuk ke menu firewall. Kemudian kita klik tanda plus, lalu yang alt interface kita ubah ke Ether 1 ISP dan masuk ke menu action dan yang ini kita ubah menjadi mesh cord, lalu apply dan OK. Setelah itu kita tes. Nah, cara mengetesnya yaitu kita pergi ke aplikasi command prompt, lalu kita ping, lalu masukkan yang server tadi yaitu 888 dan enter. Wah, ternyata bisa. Yeay. Kita lanjut. Nah, pertama-tama kita klik menu wireless, kemudian yang WLAN 1 kita centang. Setelah itu kita klik yang security profile, lalu klik tanda plus dan kita beri nama. Setelah diberi nama, yang non kita ubah menjadi key dinamik, lalu yang PSK kita centang, kemudian kita buat password. Jika sudah, apply dan OK. Setelah itu kita kembali Wi-Fi interface, kemudian yang WLAN 1 klik 2 kali, kemudian yang mode kita ubah menjadi upgrade dan yang band kita ubah ke BGN. Lalu SSID-nya kita kasih Wi-Fi admin. Ini opsional ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk security profile-nya kita ubah menjadi yang tadi. Jika sudah, maka apply dan OK. Setelah itu kita akan masuk ke menu IP, address, lalu klik tanda plus dan kita setting yaitu 192.168.10.1/24 dan yang WLAN 1 tidak perlu diubah. Jika sudah, apply dan OK. Kemudian yang terakhir kita masuk ke menu IP, lalu ke DHCP server, lalu klik DHCP setup, kemudian yang ini kita ubah menjadi WLAN 1, lalu next, kemudian OK. Nah, jika sudah semua, mari kita tes ya teman-teman. Cara mengetesnya yaitu sama dengan cara-cara pada umumnya, yaitu pergi ke WiFi, kemudian klik nama yang tadi yaitu Aisyah, lalu masukkan password. Waduh, mungkin ini udah settingan dari HP-nya ya teman-teman, jadi gak kelihatan. Nah, ini nih setelah dimasukkan passwordnya, ternyata sudah bisa. Baik, pertama-tama kita pergi ke menu wireless, kemudian yang WLAN 1 kita klik lalu centang. Setelah itu kita ke security profile, lalu klik tanda plus dan untuk nama ini opsional ya teman-teman. Di sini saya kasih Aisyah 1. Sama seperti tadi yang mode kita ubah menjadi key dynamics dan centang, lalu kita buat password. Setelah itu kita apply dan OK. Setelah itu kita klik ke Wi-Fi interface. Nah, tampilannya sama ya seperti tadi. Ini kan sudah disetting. Untuk SSID, semisal kalian mau ubah, gak apa-apa ya teman-teman, seperti ini contohnya. Lalu jika sudah kita apply dan OK. Selanjutnya kita setting IP address-nya, yaitu kita kasih 172.168.10.1/24, apply dan OK. Setelah itu kita ke IP, lalu ke menu hotspot, klik server, lalu ke hotspot setup, dan yang ini gak usah diubah ya teman-teman, langsung next, kemudian yang DNS, nama ini juga opsional ya teman-teman, tapi di sini contohnya saya kasih seperti ini. Jika sudah, next, kemudian OK.
Selanjutnya kita ke user profile, klik tanda plus. Ini namanya juga opsional ya teman-teman. Di sini contohnya saya kasih siswa. Kemudian untuk address pool kita ubah menjadi DHCP pool 1 ya. Lalu untuk shared usernya saya kasih 5, yang artinya hanya 5 perangkat yang dapat terhubung ke hotspot ini. Kemudian untuk rate limitnya ini saya kasih 5M per 5M, yang artinya ini sama dengan kecepatan. Setelah itu apply dan oke. Nah, untuk cara-cara selanjutnya juga sama ya teman-teman. Kita tinggal klik tanda plus kemudian diubah namanya sama seperti yang tadi. Nah, ini di sini saya buat 2 user ya teman-teman. Jika sudah, kita klik user. Untuk nama ini juga opsional ya teman-teman. Ini di sini saya kasih siswa, setelah itu password, lalu yang di bawah kita samakan. Setelah itu apply dan oke. Kemudian yang kedua juga sama. Kita klik tanda plus, kemudian kita ubah namanya menjadi murid, kasih password, lalu yang di bawah kita ubah menjadi murid juga. Kemudian apply dan oke. Nah, setelah selesai semua, saatnya kita tes lagi teman-teman. Nah, caranya juga sama, yaitu pergi ke wifi. Ini kan tadi sudah disambungin kan ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Loginnya kita kasih nama yang murid. Kita coba dulu. Jangan lupa juga masukkan password yang murid. Setelah itu oke. Kemudian untuk cara kita melogin ke siswa. Tadi kan saya buat 2 username kan, yang murid sama siswa. Cara login ke siswa tanpa melupakan jaringan yang murid itu caranya kita pergi ke Google, lalu ketik yang DNS name tadi, portal smk.sch.id. Nah, kita enter. Kalau kayak gini tandanya kita sudah login di yang murid ya teman-teman. Caranya kita log off, kemudian login, masukkan yang siswa. Kemudian juga passwordnya dan oke. Nah, ini tandanya kita sudah bisa login ke akun siswa tanpa melupakan jaringan yang murid. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terkait tentang mikrotik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it hard to see underneath